Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Izin saya mau bertanya mengenai pengambilan keputusan yang pastinya selalu Ibu lakukan Bu. Saya langsung mulai ya Bu. Sekolah merupakan institusi moral dan menghargai keberagaman. Apakah Ibu mengetahui? Iya. Adakah nilai-nilai kebajikan universal yang dijunjung tinggi di sekolah ini? Kalau ada, apa saja? Itu kaitannya ke siswa atau ke guru? Semua, baik guru, siswa maupun diri Ibu sendiri sebagai pemimpin pembelajaran. Sebetulnya kalau hal-hal itu setiap sekolah pasti ada ya. Idealnya setiap sekolah pasti junjung tinggi itu. Semua aspek ya, kayak kejujuran, akhlak, sopan santun ya ada. Itu pastilah setiap kepala sekolah, bukan cuma itu aja ya. Kalau ibu sendiri juga sebetulnya yang paling banget ingin nih anak-anak atau warga sekolah yang nggak bisa ditawar. Kalau kejujuran kan relatif, artinya nggak bisa diukur juga, susah untuk membuktikan seorang itu jujur atau nggak jujur ya. Tapi yang paling ini sih sebetulnya tata krama ya, itu yang ibu inginkan nomor satu itu. Karena kalau tata krama kan bisa dilihat ya, seperti guru menghadapi kepala sekolah yang anak-anak berlaku terhadap guru-guru, berlaku juga anak terhadap teman-temannya. Satu itu kan bisa kelihatan ya. Sebetulnya sih yang ibu utamakan dari setiap kegiatan yaitu kalau kejujuran yaitu tadi, bukan tidak mengutamakan, tapi itu boleh dibilang masih termasuk hal yang abstrak. Artinya bahwa menilai orang itu jujur atau tidak jujur kan perlu kepiawaian menangkap orang jujur apa enggak. Misalnya kan banyak yang nilai-nilai kebajikan ya, kalau ibu sih lebih pada mengutamakan tata krama atau sopan santun tadi yang langsung bisa dilihat, langsung bisa dirasakan, langsung bisa diterapkan ya, baik itu anak, guru, dan semua warga sekolah. Selama ini cara Ibu mengidentifikasi mana kasus yang dilema etika, mana yang merupakan kejujuran moral, itu bagaimana? Kita cuma barangkali dengan apa ya, dengan dialog dulu ya, identifikasi masalahnya apa, cari akar masalahnya, kemudian pasti memerlukan diskusi panjang. Apalagi kalau itu tadi berkaitan dengan dilema etika ya, karena kan latar belakang seseorang melakukan itu pasti ada. Artinya pasti ada penyebabnya. Ketika seseorang melakukan pelanggaran kan ada penyebabnya. Itu sebetulnya yang harus dicari dulu. Jadi kalau membuat apa sih catatan langsung, catatan khusus itu enggak. Pasti yang berdasarkan kondisi dan situasi. Kalau yang memang harus ditangani serius
ya kita pasti minta bantuan berbagai pihak, bukan sekolah nanganin sendiri. Ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Di mana usia anak SD adalah usia anak yang memang betul-betul perlu bimbingan, dan anak itu harus diberi pemahaman bahwa sesuatu itu atau yang dia lakukan itu melanggar. Kadang-kadang anak gak sadar dan gak paham bahwa itu sebuah pelanggaran. Makanya pasti kepala sekolah tidak akan mengambil tindakan ekstrim, artinya bahwa semua dilakukan dengan pembinaan lebih dulu, baik itu terhadap anak maupun orang tua. Karena itu tadi, usia anak SD adalah usia anak yang belum betul-betul bisa memilah dan memilih apa itu betul atau itu salah. Walaupun anak itu tingkatannya sudah kelas 6, tetap mereka adalah anak-anak yang harus diberi pemahaman, anak-anak yang harus diperkenalkan bahwa hal A melanggar, hal B aman. Kalau itu kan sehubungan dengan siswa, Bu. Bagaimana untuk keputusan-keputusan benar-benar yang harus Ibu ambil berkaitan dengan guru atau tenaga kependidikan? Ya, kalau untuk guru atau tenaga pendidikan memang sudah orang dewasa yang harusnya paham dengan aturan, paham dengan nilai-nilai itu benar atau salah, ya. Dan emang kalau persentasenya di sini kecil, dari 34 guru paling yang melakukan 1 atau 2 orang guru, dan itu bukan masalah yang parah, artinya masalah-masalah yang masih bisa ditolerir. Jadi selama ini dan sejauh ini sih belum pernah mengambil keputusan harus dirumahkan atau diberi sanksi, itu selama ini belum pernah, karena memang di samping persentasenya kecil juga pelanggarannya bukan pelanggaran berat, itu pelanggaran yang harus diberi sanksi yang di luar kekeluargaan, itu aja sih. Pemikiran-pemikiran seperti apa yang melandasi pengambilan keputusan Ibu seperti tadi? Pertimbangannya ya bisa hati nurani juga, bisa juga yang istilahnya pelanggarannya masih bisa dimaklumi kok. Tuh, yang pertama sih kan ini kalau ditanya di sekolah kita ya, maksudnya bukan di sekolah luar. Kalau di sekolah sini sih alhamdulillah gitu, ya guru ya karyawan tidak pernah melakukan pelanggaran berat. Kalaupun pelanggaran yang agak membangkang sedikit, yaitu wajar lah ya memberi sanksi berat. Belum pernah juga, karena memang pelanggarannya termasuk pelanggaran yang masih bisa ditolerir tadi. Setelah mengambil keputusan, pernahkah Ibu ragu-ragu dan menanyakan diri sendiri apakah keputusan yang Ibu ambil itu telah tepat, atau ada perasaan tidak nyaman dalam diri Ibu, timbul pikiran mengganjal dalam diri Ibu seperti apa ini sesuai peraturan ya, atau bagaimana ya panutan saya akan berlaku jika dia berada dalam kondisi seperti yang Ibu alami. Nah, Ibu pernah tidak mengalami hal seperti itu? Dibilang antara ragu dan nggak ragu ya, artinya gini, karena kan setiap keputusan itu nanti berdampak pada banyak hal ya. Katakanlah gini, kok dia nggak apa-apa sih berlaku begitu ya. Sejauh ini sih memang secara manusiawi kadang juga merasa gimana ya ini kalau dikasih sanksi gitu. Sementara sebuah sanksi ketika diberlakukan itu kan bukan berdampak pada diri yang bersangkutan sendiri, bisa juga berdampak pada keluarganya, terus berdampak pada teman-temannya, lingkungannya, dan juga berdampak pada pribadi Ibu sendiri sebagai kepala sekolah. Artinya ketika menjatuhkan sanksi itu pasti harus berurusan dengan pihak-pihak tertentu yang memang justru si pengambil kebijakan pasti akan ditinjau ulang, betul nggak keputusan itu. Makanya selama ini
kalau ada hal-hal yang seperti itu ya udah dimaklumi. Paling yang ini harus apa ya, gimana nih, orang ini kan tadi ya kalau ditindak tuh nanti dampaknya kemana-mana ya, akhir-akhirnya kita ya udahlah ini masih bisa diperbaiki kok. Walaupun prosesnya akan lama kayak gitu. Pernahkah Ibu berhenti sejenak dan berpikir apa yang selama ini Ibu lakukan telah sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai kebajikan yang Ibu dan semua guru di sekolah ini yakini? Atau adakah suatu kecenderungan yang biasa Ibu lakukan pada saat mengambil keputusan penting? Pasti akan dibahas di dalam rapat, Dibahas di dalam seperti itu. Adakah kepentingan suatu golongan atau kelompok yang Ibu prioritaskan dalam mengambil keputusan? Tidak ada. Itu akan berlaku sama untuk semuanya. Dalam mengambil keputusan Ibu ngapa-ngapa apa dulu sampai akhirnya Ibu memutuskan? Iya, yang pasti kan menganalisa kejadiannya ya, mempertimbangkan dari segala aspek kemanusiaannya, aspek moralnya, itu biasanya menjadi bahan pertimbangan juga. Nah, setelah itu baru mengambil keputusan yang kira-kira tidak merugikan semua pihak, misalnya kayak gitu. Kalau yang dilibatkan ada Bu saat Ibu mengambil keputusan? Yang dilibatkan ya tergantung masalahnya, karena nggak semua masalah bisa melibatkan orang lain. Ada yang harus Ibu sendiri? Ada yang harus kepala sekolah sendiri mengambil keputusan, ada juga yang ibu harus diskusi dengan wakil, ada juga ibu yang harus diskusi dengan beberapa teman tertentu, ada juga yang memang harus dibahas di rapat. Hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, kasus-kasus yang dua-duanya benar? Sebetulnya efektif itu bagi siapa ya? Maksudnya kan gini, ya lebih kepada pertimbangan perasaan aja sih kalau itu ya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya ya sebetulnya sikap ini sendiri ya, si orang yang bermasalah itu sendiri ya. Itu yang paling, cuma gini, kalau di sekolah kita kan tadi ya persentasenya kecil banget deh, dan itu nggak sering terjadi juga. Jadi kalau ibu mungkin menghadapi masalah-masalah ya nggak masalah-masalah yang terlalu besar, kecuali kalau ada masalah yang besar itu beda ya. Itu kalau ya tadi paling masalahnya apa sih di sini, masalah izin, terus yang maaf hari ini dia sakit, besok anaknya sakit, besok istrinya sakit, besok ibunya sakit. Nah itu tuh sebetulnya menjadi boleh dibilang ini gimana sih gitu ya, saya harus bagaimana sementara bahasanya sakit, dan sakit itu bukan kemauan yang bersangkutan, sakit itu dari Allah ya. Masa kita mau marah? Sejauh ini nggak ada kesulitan ya, artinya memang masih hal-hal yang wajar aja, yang ya sebatas permohonan izin, sebatas terlambat kayak gitu kan, nggak ada yang total ekstrim gitu, nggak ada. Setiap orang yang harus diingat memandang masalah itu beda-beda. Apa yang ibu anggap baik aja gitu ya, maksudnya bukan masalah besar, tapi ada orang yang menganggap ini masalah besar, itu kan beda lagi ya. Jadi kalau gini loh, kalau bagaimana orang menyelesaikan masalah, bagaimana juga orang itu memandang masalah itu, iya kan. Jadi bukan berarti, maaf nih, misalnya kalau di sini ya mau izin dimakan, silakan aja. Tapi di sekolah lain kan ada itu masalah besar. Ini nggak bisa kayak gini. Ini beda-beda juga. Jadi kalau ditanya masalah penyelesaian masalah yang efektif itu bagaimana sih? Berpulang kepada
seperti orang yang memandang masalah Masalah itu. itu, iya, masalah anak berantem. Ya kalau kita memandang ini ada masalah nggak berat nih, maksudnya berantemnya berantem anak-anak. Tapi kan ada juga sekolah yang memandang, oh ini pelanggaran berat, harus diselesaikan, harus diberi sanksi yang keras. Kan jadi kalau apa sih menyelesaikan masalah, efektifnya bagaimana, terus penyelesaiannya yang harus bagaimana, balik lagi kepada orang itu menganggap masalahnya seperti apa. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Sih sebetulnya kita kalau itu aja ya kan nggak pernah. Dan paling juga kalau hal-hal yang sifatnya umum, artinya dilakukan beberapa orang ya tadi itu melalui rapat bulanan tadi ya kan. Rapat yang sebulan sekali wajib, tapi kalau ada kasus-kasus yang tertentu atau info-info tertentu yang harus disampaikan kan rapatnya bisa sebulan 2 atau 3 kali, tapi yang pasti sebulan sekali. Apa rencana Ibu ke depan dalam pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika? Ibu ada nggak? Setelah kita ngobrol begini, dapat ide kayaknya untuk kedepannya saat pengambilan keputusan yang mengandung dilema etika mau nerapin ini deh gitu. Ada nggak Bu? Kayaknya sih mengingat waktu atau masa tugas Ibu sedikit lagi ya nggak ada ya. Menjalin kekeluargaan di antar personil di sini, membangun komunikasi yang baik, itu aja sih, sehingga juga ada persoalan-persoalan yang besar. Itu aja sih sebetulnya. Enggak, kan juga waktunya nggak banyak ya, maksudnya gini ya, paling bisa lebih menjalin komunikasi lah sama dari sekolah ini. Itu aja sih. Apa Ibu bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan Ibu selama ini? Ibu bisa cukup efektif lah. Apakah Ibu pernah melihat kembali keputusan yang telah Ibu buat dan merefleksikannya? Pastilah setiap orang juga kalau sudah mengambil keputusan pasti yang tepat nggak ya, kayak gitu sih pastilah ada. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ada tidak? Yang pastinya keluarga terdekat ya. Karena kan ya sebagai keluarga sering ngobrol ya, ini kayak gini gitu, dan itu nantinya juga jadiin apa ya, bahan atau dasar kalau ada ini lagi oke gini ada. Yang terakhir Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Setiap masalah kalau itu akan dianggap besar, masalah itu akan menjadi besar ya. Tapi kalau masalah itu sebesar apapun, kalau kita menganggap itu bukan masalah besar dan itu masalah yang bisa diselesaikan, masalah itu menjadi tidak besar. Pelajarannya sih itu aja. Artinya mau sesulit apapun masalah itu, kalau kitanya menganggap itu masalah sulit, dan nanti keluarnya juga jadi tambah sulit ya. Dan kalau kita menganggap masalah, jadi ya tergantung dari pandangan kita terhadap masalah itu. Ya, terima kasih ya Bu, dapat ilmu lagi banyak. Selamat siang Ibu Uri Diantari. Selamat siang. Izin Bu, saya mau ajak ngobrol tentang pengambilan keputusan yang Ibu lakukan sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah ini, SDN Cipinang Melayu 05. Oke, saya mulai langsung bertanya ya Bu ya. Apakah sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah ini, Ibu mengetahui bahwa sekolah merupakan institusi moral dan menghargai keberagaman? Baik, sesuai pertanyaan dari Bu Nancy pada poin 1, bahwa kepala sekolah adalah sebagai pemimpin pembelajaran, yang mana semua kegiatan pembelajaran di sekolah
itu pemimpin pembelajarannya adalah kepala sekolah. Jadi kepala sekolah sebagai leader harus mengetahui apa yang dilakukan di sekolah, karena kepala sekolah itu adalah pemimpin ya, pemimpin dalam segala hal, dari pemimpin pembelajaran dan manajer juga. Jadi apa yang terjadi di sekolah ya harus diketahui oleh kepala sekolah. Pertanyaan berikutnya Bu, adakah nilai-nilai kebajikan universal yang dijunjung tinggi di sekolah ini? Kalau ada, apa saja Bu? Nilai-nilai kebajikan yang ada di sekolah ini, tentunya di sekolah ini adalah sekolah ramah anak ya, yang mengajarkan kepada para siswa untuk selalu menjaga sikapnya, sopan santun kepada guru, sayang kepada teman, terus apa yang mereka lakukan siswanya ini selalu kita terapkan bahwa kita sebagai pelajar ya, pelajar Pancasila memang harus menjunjung dari nilai-nilai atau norma-norma yang baik yang ada di sekolah kita, yang memang diajarkan Bapak Ibu guru untuk selalu bersikap sopan santun baik kepada siapapun. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Yang pertama saya mengevaluasinya adalah ketika guru pulang sekolah ya. Guru pulang sekolah, saya mengumpulkan guru-guru saya ketika selesai pembelajaran. Di situ saya mengevaluasi apa saja yang terjadi di kelas. Setelah itu kita mengelompokkan masalah-masalah apa yang memang harus segera kita tindak lanjuti. Artinya kita memang selalu sebagai pemimpin itu harus selalu bertanya apa saja kendala ketika mereka mengajar di sekolah, atau terkait sikap apapun yang terjadi di kelas mereka masing-masing. Karena kalau kita tidak bertanya, mereka tidak cerita. Jadi kita yang membuka sebagai pemimpin, mengevaluasi di akhir setiap pembelajaran. Jadi misalkan hari Senin itu kita pulang pukul 14:40 kita mengadakan evaluasi, kita tanyakan apa saja yang terjadi di kelas. Misalkan ada yang perlu diselesaikan, ya akan kita cari solusinya di sana. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, pertama ya kita melihat dulu ya, mencari tahu dari jika ada dua masalah yang sama gitu ya. Jadi kita sama-sama benar, kita mencari apa sih permasalahannya dulu. Setelah itu kita musyawarahkan bersama sebelum kita mengambil keputusan. Jadi intinya adalah sebelum kita mengambil suatu keputusan, ada baiknya kita itu sebagai pemimpin harus bisa melihat gitu. Jadi tidak boleh berat sebelah. Artinya harus kita bersikap adil. Adil itu bukan berarti rata, tapi adil itu adalah berkeadilan untuk semua guru. Yang artinya semua keputusan selalu kita ambil secara musyawarah, dan kita lihat juga apa yang menjadi permasalahan terhadap sesuatu masalah yang memang harus kita selesaikan. Kemudian setelah Ibu mengambil keputusan, pernahkah Ibu menjadi ragu-ragu dan menanyakan diri sendiri apakah keputusan yang diambil ini tepat atau tidak, atau ada perasaan tidak nyaman dalam diri Ibu, serta timbul pikiran mengganjal dalam diri Ibu seperti apa ini sudah sesuai peraturan ya, atau bagaimana kalau panutan saya yang berada di posisi ini, apakah dia akan melakukan hal yang sama seperti saya atau tidak gitu. Kalau saya sebagai pemimpin, ketika sebelum memutuskan masih saya flashback ke belakang ya, mencari tahu dulu apa sih permasalahannya, melihat dulu apa sih yang terjadi. Setelah semua saya dapatkan, sudah saya lihat, dan saya mengambil keputusan, saya tidak pernah menyesali. Karena sebelumnya saya pastinya sudah melihat permasalahannya dan sudah mempertimbangkan
sudah bermusyawarah juga dengan pihak-pihak terkait seandainya ada masalah. Nah, ketika menjadi suatu keputusan, pemimpin itu harus sesuai apa yang memang ada di aturan gitu. Jadi melihat permasalahan, melihat aturan-aturannya, baru kita membuat suatu keputusan. Supaya apa? Supaya kita tidak salah langkah mengambil keputusan. Yang artinya, alhamdulillah sampai saat ini saya ketika membuat suatu keputusan ya tidak pernah sesali, karena saya sudah flashback ke belakang, bermusyawarah dan melihat aturan-aturan yang memang ada. Ya, itu kan kalau untuk melihat sesuai dengan aturan-aturan ini. Bagaimana dengan prinsip atau nilai-nilai kebajikan? Apakah itu menjadi dasar pertimbangan Ibu? Iya. Keputusan atau tidak? Nomor satu itu kita harus melihat sisi kebaikannya. Keputusan ini baiknya untuk semua orang. Jadi keputusan itu diambil baik untuk semua orang, bukan hanya untuk satu orang. Jadi artinya keputusan itu memang tidak merugikan orang lain atau merugikan satu pihak, tapi keputusan itu mempunyai kebaikan untuk semua yang ada di sekolah itu. Adakah kepentingan suatu golongan atau kelompok yang Ibu prioritaskan? Kelompok, kalau ada, kelompok mana? Lalu mengapa? Alhamdulillah selama di sekolah ini saya nggak ada kelompok. Jadi guru-guru saya selalu membaur. Artinya saya tidak, ketika mereka sudah selesai mengajar, mereka harus berkumpul di ruang guru. Ruang guru itu ya ruang mereka. Ruang artinya bengkel mereka. Ketika mereka ada permasalahan, ada kesulitan, mereka berdiskusi di ruang guru. Ya, jadi tidak ada yang satunya di pojok mana di ruang kelas, gitu nggak ada. Di perpustakaan itu nggak ada. Jadi kami memang berkumpul di ruang guru ketika jam belajar memang sudah selesai. Artinya apa? Supaya kita di situ bisa berdiskusi. Apa sih permasalahan kelas? Jadi kan nanti sesama tim sejawat bisa mencarikan solusi. Gitu. Jadi solusi itu tidak hanya dari kepala sekolah sebagai pemimpin, tapi bisa didapat juga dari teman sejawat ketika mereka berkumpul. Kalau untuk menyelesaikan masalah, jika ada permasalahan dan Ibu harus ambil keputusan gitu, masalah dilema etika ada jadwalnya? Jadwalnya nggak ada, tergantung lah, kan masalah itu nggak tiap hari ada ya. Iya. Gitu. Paling kita ya kan masalah itu timbul ketika mereka ada konflik gitu ya, masalah gitu. Jadi kita nggak bisa jadwalin. Jadi tapi kita setiap saat, setiap waktu welcome gitu. Silahkan Bapak Ibu ketika ada permasalahan silahkan sampaikan. Nah itu di setiap hari. Jadi di briefing pagi mungkin karena waktunya terbatas itu tidak bisa, tapi dievaluasi di akhir pasti saya sebagai pemimpin pembelajaran dan manajer di sekolah ini ya saya akan bertanya apakah ada masalah yang memang harus diselesaikan gitu terkait dari misalkan dilema etika gitu. Kalau memang ada ya pasti disampaikan. Terus apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau ada cara lain saat tergantung masalah itu permasalahannya datang? ya, tergantung permasalahannya. Jadi kalau permasalahannya memang ringan dan bisa diselesaikan saat itu ya akan diselesaikan. Tapi kalau memang butuh proses, butuh identifikasi, perlu kita telusuri lagi, itu mungkin saya tidak akan mengambil keputusan hari itu. Pasti harus kita pelajarin dulu ya. Jadi sebelum menjadi suatu keputusan itu kita harus lihat ke belakang dulu, apa sih permasalahannya, kita cari dulu titik permasalahannya apa. Baru kita mengambil keputusan. Tapi kalau permasalahannya hanya simpel, hanya ini ya bisa kita selesaikan di situ. Tapi kalau tidak bisa ya kita identifikasi dulu masalahnya apa. Apa rencana Ibu ke depan dalam mengambil keputusan yang mengandung unsur-unsur dilema etika? Rencana Ibu ke depan dalam mengambil keputusan yang mengandung unsur-unsur dilema etika benar-benar? Rencana ya pastinya saya untuk ke depan ya akan mengambil keputusan yang menguntungkan ya, menguntungkan untuk semua pihak. Win-win. Jadi nggak satu pihak aja. Jadi artinya keputusan yang memang untuk kemaslahatan orang banyak, untuk kebaikan orang banyak. Jadi
gitu. Jadi kedepannya kepengennya ya keputusan saya memang selama ini walaupun sudah memang untuk keuntungan bersama lah, artinya tidak kepentingan bersama, bukan hanya untuk sekelompok orang. Jadi saya di sini nggak ada membedakan kelompok A, B, C, enggak. Saya semua guru tuh sama gitu. Jadi kalau salah ya salah, kalau benar ya benar. Walaupun itu guru junior itu kalau memang dia benar ya benar. Nggak pernah saya ada berat sebelah antara guru yang satu dan guru yang lain. Bagaimana Ibu bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan yang Ibu buat selama ini? Ya, mengukurnya ya apa yang saya sampaikan keputusan itu ya mereka jalankan dengan baik, itu efektivitas saya lihat dari situ. Ketika keputusan itu sudah saya ambil dan saya lihat di kenyataannya sudah dijalankan dengan baik, berarti keputusan yang saya ambil ini sudah sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Insya Allah, walaupun kita nggak tahu ya hati mereka, tapi paling tidak secara kasat mata mereka sudah menjalankan keputusan kita, yang artinya memang keputusan itu baik dan untuk kepentingan bersama. Apakah Ibu pernah melihat kembali keputusan yang telah Ibu buat untuk merefleksikannya? Pasti, pastinya selalu saya. Jadi intinya gini, kita sebagai pemimpin itu harus flashback itu artinya. Jadi sebelum mengambil keputusan itu kita lihat, kalau kita A misalnya seperti ini, kalau saya B itu seperti ini, gitu. Jadi plus minusnya itu menjadikan suatu perbandingan. Jadi kalau A ini, nanti jadinya seperti ini, kalau B seperti ini. Jadi itulah gunanya flashback terkait keputusan, supaya nanti dalam kita mengambil keputusan lagi, kita bisa menghasilkan keputusan yang baik, keputusan yang intinya adalah untuk kepentingan bersama dan untuk kemajuan sekolah kita juga, gitu ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika khususnya? Paling saya minta pendapat, dan itu pendapatnya tidak saya pendapatnya dari ya Bapak Ibu guru ya, dari wakil kepala sekolah tentunya ya. Wakil kepala sekolah di sini itu adalah yang membantu kita. Artinya ketika kepala sekolah sedang bertugas di luar, wakil kepala sekolah itulah yang bisa membantu sekolah ketika kepala sekolah tidak berada di tempat. Jadi paling kita temannya solusinya pengambil keputusan saya Bapak Ibu guru ya wakil kepala sekolah ini sebagai teman diskusi kita. Dari semua hal yang sudah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu tadi itu dalam pengambilan keputusan untuk kasus dilema etika? Ibu kan sudah bercerita banyak tuh pengalaman Ibu tadi. Pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan dilema etika? Pengalaman saya ya pokoknya intinya ketika kita mengambil suatu keputusan ya, keputusan apapun terkait dilema etika ya kita harus bisa melihat ke belakang lagi gitu loh. Jadi intinya sebagai pemimpin kita juga nggak boleh mengambil keputusan tuh secara langsung, tapi kita mengambil keputusan itu harus melihat juga dari apa permasalahannya. Kecuali masalah-masalah yang kecil ya bisa diselesaikan, tapi kalau udah kayak dilema etika itu harus kita cari data dulu ya, permasalahannya apa, baru kita selesaikan secara bersama, dimusyawarahkan, yang intinya adalah keputusan itu untuk kemajuan sekolah, jadi tidak mengandung sebelah pihak. Terima kasih Ibu Muri untuk waktunya sedang berbincang-bincang dan banyak membagi ilmu untuk kami. Terima kasih. Terima kasih. Ibu, terima kasih sudah menyediakan waktu untuk wawancara kita hari ini ya Bu ya.
wawancara kita hari ini itu seputar pengambilan keputusan Bu. Ya, sebelumnya perkenalkan saya Nancy Olivia, CGP Angkatan 7 dari SDN Cipinang Melayu 07. Salam kenal ya Bu. Kita mulai pertanyaan pertama ya Bu. Apakah sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah ini Ibu mengetahui bahwa sekolah merupakan institusi moral dan menghargai keberagaman? Iya. Adakah nilai-nilai kebajikan universal yang dijunjung tinggi di sekolah ini? Jika ada, apa saja Bu? Nilai yang dilaksanakan setiap pagi hari itu adalah latihan makan, mengadakan salat berdoa. Yang pertama, yang kedua melaksanakan kegiatan belajar setelah itu. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Cara Ibu mengidentifikasi mana permasalahan yang benar-benar atau benar salah? Biasanya kita sama-sama dengan Bapak dan Ibu guru kita mengadakan rapat menayangkan kita mana yang terbaik. Jadi untuk kasus yang dua-dua bertanya Ibu mengajak Bapak Ibu guru ya Bu ya, untuk memutuskan ini kasus apa. Lalu pemikiran-pemikiran seperti apa yang melandasi pengambilan keputusan yang Ibu buat? Yang kelihatan nyata, ada abstraknya. Kita bukan sendiri, tapi kita bareng-bareng. Keputusan dari saya sendiri. Pernah tidak Ibu setelah mengambil keputusan itu ragu-ragu gitu? Ragu-ragu terus tanya ke diri sendiri, Ya, atau tidak nih? ada, seperti itu ada. Telah diputuskan seperti ujian ini kan udah diputuskan, dan Bu, dari teman-teman kok masuk, kemudian absen kok kita pulang kan gitu kan. Iya betul. Kayak juga untuk saya gitu. Jadi berpikir lagi, cuman kemudian kita ngomong sama teman-teman, bukan udah jadi keputusan katanya gitu loh. Iya, jadinya saya hanya terima aja di dalam hati terus gitu. Oh, malah tetap menjadi dilema di hati Ibu, tapi itu di Ibu berlakukan. Nggak bisa dikeluarkan, harus misalnya besok harus ini, tapi karena udah dijadikan keputusan di musyawarah, jadi hanya dalam diri pribadi Ibu aja jadinya. Iya. Adakah kepentingan suatu golongan atau kelompok yang Ibu prioritaskan Bu? Enggak ada. Tidak ada ya. Semuanya sama aja. Dasarnya kepentingan bersama ya. Bersama. Iya. Saya mau tahu Bu, langkah-langkah atau prosedur dalam pengambilan keputusan seperti apa biasanya selama ini? Kalau Ibu untuk mengambil keputusan sendiri itu pasti tidak bisa. Pasti saya mengambil langkah, kadang ngobrol dulu sama guru ini Pak Umar gitu. Maka saya forum ke rapat-rapat. Oh, jadi sebelum dibawa ke rapat, Ibu bicara dulu sama Makassar dari kurikulum dan kesiswaan, baru dibawa ke rapat. Oke. Lalu hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan, khusus untuk kasus dilema etika? Kalau hal yang efektif itu seandainya dari teman-teman tidak banyak memberikan kan kita dalam keadaan rapat, kemudian biasanya kan teman-teman memberikan solusi gitu ya. Tapi kalau seandainya solusinya bukan itu berarti itu adalah efektif. Oh iya betul. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan
dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus dilema etika yang Ibu rasakan menjadi tantangan? Semuanya kasus itu kan merupakan tantangan ya. Jadi kalau untuk mengambil kesimpulan kita harus hati-hati untuk memberikan solusi juga ya, harus hati-hati. Jadi awalnya juga harus dipelajari terlebih dahulu, nggak bisa langsung gitu, pasti ada waktu untuk mempelajari dulu. Kalau emang kasusnya itu ringan, berarti bisa kita langsung pertemuan gitu ya. Tapi kalau kasusnya itu berat, biasanya kita ngobrol dulu gitu sama kesimpulan nggak bisa langsung. Tergantung masalah. Apakah Ibu memiliki tata kala atau jadwal tertentu Bu untuk menyelesaikan kasus-kasus dilema etika Bu? Kalau tata kala atau waktu itu saya nggak punya, cuman kalau emang kasusnya itu berat, makanya waktunya biasanya panjang ya. Kalau dulu saya teman kasusnya dan biasanya kalau emang kasusnya itu siswa kita untuk misalnya kasus-kasus yang ringan aja deh Bu, biasanya itu dalam menyelesaikannya langsung di tempat atau Ibu punya jadwal untuk menyelesaikan untuk kasus-kasus tidak di tempat saat itu juga gitu ya, tapi Ibu panggil dulu. Apa rencana Ibu ke depan dalam pengambilan keputusan yang mengandung unsur-unsur dilema etika? dalam benak sih ada ya, paling tidak anak-anak dibekali tinggalnya harus bagus, hanya pemikiran gitu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah untuk membantu Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Faktornya dari teman-teman aja. Iya. Wakasek. Iya. Paling tidak ke Wakasek gitu. Kemudian nanti ke guru. Yang terakhir Bu, dari semua hal yang tadi sudah Ibu sampaikan Bu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Ada sih Bu, ini tapi kita belum bisa merumuskan. Oh iya. Dan karena keterbatasan akal Tidak bisa disampaikan langsung sekarang ya. Iya Bu, terima kasih banyak nih Bu, dari informasi yang Ibu sampaikan itu jadi pengetahuan baru buat saya juga dalam pengambilan keputusan. Terima kasih banyak Ibu untuk waktunya, saya mohon maaf kalau sudah mengganggu Ibu ya Bu ya.